Sesuatu mau masuk ke hati itu harus melewati pintu. Pintunya apa? Penglihatan dan pendengaran. Ini pintunya. Kita punya hati, iya. Dan hati kita itu nggak gampang sesuatu masuk ke hati, iya. Tapi ada pintunya, iya. Pintunya apa? Penglihatan dan pendengaran. Dari penglihatan dan pendengaran itu sesuatu bisa masuk, bisa sampai ke hati. Berapa banyak, kata beliau, yang didengar oleh telinga seorang manusia atau dilihat oleh matanya seorang manusia dari sesuatu yang tidak pantas, yang masuk atau sampai pengaruh negatifnya kepada hati. Jadi ada koneksi antara hati kita yang wajib kita bersihkan dari penyakit-penyakitnya ini dengan mata dan telinga kita. Maka jangan pernah ada yang ngomong yang penting baik hatinya, matanya jelek, telinganya jelek, biarin aja. Nah, ini bodoh, nggak paham. Karena ada hubungan erat antara hati, mata dan telinga. Mata dan telinga itu adalah pintu masuk ke hati. Anggap rumah ya. Hati itu ruangan ada di dalam sana, itu hati. Telinga dan mata itu seperti jendela-jendelanya atau pintu-pintu rumah itu. Kira-kira bisa nggak ruangan itu bersih kalau pintunya atau jendelanya selalu terbuka? Nggak mungkin. Pasti kok kotor. Maka yang pengen bersih hatinya juga harus menjaga mata dan telinganya. Jangan ngomong yang penting hatinya baik, tapi matanya diumbar kemana-mana, telinganya dibebaskan kemana-mana. Bohong yang begitu itu dusta. Dusta itu hanya klaim belaka, mustahil. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Hatimu baik berarti mata dan telingamu juga baik. Mata dan telingamu baik, tanda hatimu baik, gitu. Sekarang coba jujur. Ada orang kena penyakit hati namanya hasud. Mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Dari pandangan. Karena dia melihat tetangga punya mobil baru, maka hatinya jadi panas. Tanda ada penyakit hati namanya hasud. Coba kalau dia nggak pernah ngelihat. Kalau dia nggak pernah ngelihat, nggak pernah tahu kalau tetangganya punya mobil baru, ya dia nggak bakal hasud ke tetangganya. Apa yang dihasuti? Benci ke seseorang. Oh, kenapa kamu benci? Saya mendengar dia begini. Oh, karena telingamu, maka hatimu jadi membenci. Kan gitu. Maka hati-hati, mata dengan hati. Ada nggak gambaran? Ada. Memandang sesuatu yang haram, hatimu jadi gelisah. Mendengar sesuatu yang haram, hati jadi gelisah. Hati jadi keras karena pandangan dan penglihatan pandangan dan pendengaran yang haram. Otomatis itu. Jadi nyambung, langsung berpengaruh begitu secara otomatis. Jadi dalam hal ini mari kita jaga mata kita dan telinga kita. Karena dua-duanya pintu yang nyambung langsung terkoneksi langsung dengan hati. Dan hati itu sifatnya, ini kami beritahu. Hati itu punya karakter, hai para pejuang. Karakternya hati itu gampang terpengaruh. Sensitif bahasa kita. Sensitif, gampang terpengaruh. Kalau ada sesuatu yang buruk yang masuk melalui mata dan telinga, maka hati juga otomatis langsung terpengaruh. Saat itu juga terpengaruh buruk. Terpengaruh buruk. Kalau sudah terpengaruh, susah untuk dihapus, nggak gampang. Hanya orang-orang hebat yang bisa membersihkan hati dalam waktu cepat. Coba praktek aja nih ya. Coba antum ngelihat ada laki-laki dengan perempuan boncengan naik motor. Ngelihat, gimana prasangka antum? Laki-laki dengan perempuan boncengan, bagaimana perasaannya? Akan
masih pacaran aja ini. Lihat. Mulai dari mata. Melihat, masuk ke hati. Terpengaruhlah hati. Saat hati terpengaruh, hanya orang-orang hebat yang bisa menepisnya. Orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Orang-orang berpikir, loh kenapa harus suudzon? Kan kita nggak tahu barangkali suami istri. Nah itu yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu, diimani, diyakini. Oh iya sudah. Kayak gitu. Persis begitu. Hanya orang-orang hebat yang kami maksud adalah orang yang Allah beri pertolongan. Yang bisa selamat daripada penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati yang dibawa oleh mata dan telinga. Orang normal pada umumnya butuh kerja keras mati-matian untuk membersihkan hati. Maka dari itu, daripada terpengaruh kemudian susah untuk menghapusnya, lebih baik jangan sampai dibiarkan terpengaruh, berarti tutup mata dan telinganya. Nggak usah keluar kalau nggak penting, apalagi ke tempat-tempat yang rame yang di situ banyak putri duyungnya misalkan. Kalau keluarga Al-Bahjah ngerti putri duyung ya. Ya nggak usah. Kalaupun terpaksa harus ke tempat itu karena ada hajat tertentu, ya tundukkan pandangannya. Jangan sok-sok, walaupun saya memandang, hati saya tetap bersih. Dari mana itu? Tetap bersih, pulang ke rumah minta nikah sama orang tua. Itu yang normal. Kalau yang melakukan kemaksiatan nggak normal gimana coba? Melakukan kemaksiatan. Hati-hati itu. Udah jangan sok ini deh. Oh, fulan ini wali ini, orang soleh ini. Jadi kalaupun melihat putri duyung banyak nggak akan terpengaruh. Masya Allah. Dari mana Pak? Nggak terpengaruh. Mau ustadz, mau kiai sama saja. Punya hati juga ya hati tetap cepat terpengaruh. Jangan, ini enggak, ini imannya kuat. Masya Allah. Memang ada dulu. Candanya seorang sahabat tuh ilmu. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini ceritanya sedang berselisih pendapat, tapi dalam konteks canda. Jadi ada seorang sahabat A ngomong ke sahabat yang lain bahwa semua orang tidak boleh maksiat kecuali yang bertakwa saja, katanya. Sahabat ini yang ngedenger protes, nggak boleh, orang bertakwa juga nggak boleh maksiat tanpa terkecuali, semuanya nggak boleh. Akhirnya kata sahabat A ini, ya kalau nggak percaya ayo kita tanya ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo, datang ke Sayyidina Umar. Yang A ini bertanya, wahai khalifah, apakah betul perkataanku bahwa semua orang tidak boleh maksiat kecuali kalau dia bertakwa? Kata Sayyidina Umar, benar. Oh, tambah kaget yang B ini, kok dibenarkan? Tapi dijelaskan, karena orang yang bertakwa tidak mungkin maksiat, kan gitu. Kalau dia maksiat berarti bukan bertakwa. Selesai sampai di situ. Ini jangan ditulis di status, awas ya. Bahaya. Karena ngelihat tim Bogor ini senang status-statusan. Takut salah nulisnya. Saya lagi kami jelaskan. Orang bertakwa, kalau dia bertakwa, dia tidak maksiat. Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau maksiat berarti menabrak larangan Allah. Berarti dia tidak sedang bertakwa. Selesai. Sayyidina Umar cerdas, langsung paham maksud candaan sahabatnya ini. Maksudnya iyalah, masa iya orang maksiat tapi takwa? Ya nggak mungkin orang maksiat takwa. Kalau orang sedang bermaksiat berarti tidak sedang bertakwa, kan begitu. Ini maknanya ini, bukan jangan sampai ada yang salah paham membaca dalam sejarah, Ustadz kan ada pengecualian, orang bertakwa mah nggak apa-apa maksiat, nggak akan terpengaruh. Kata siapa? Justru kalau Anda mengatakan Anda bertakwa kemudian bermaksiat, gugur takwanya Anda, kan gitu. Maka jangan main-mainlah untuk urusan jaga mata, jaga telinga. Kita semua lemah, apalagi fitnah zaman ini. Lagi nonton ceramahnya Kiai, gurunda kita Buya Yahya, yang muncul putri duyung duluan. Iklan ini, iklan itu, dan seterusnya. Allah. Apalagi marketplace itu, yang mau belanja nyari sendal sepatu, yang muncul bukan sendal, iklan yang muncul. Naudzubillahi min dzalik.
Iklan yang Masya Allah, auratnya diumbar kemana? Mana? Itu nyata. Di zaman sekarang itu maksiat gampang sekali, gampang. Khususnya ya ini bab telinga dan bab mata, paling gampang. Mengerikannya luar biasa. Dan jangan pernah berpikir bahwa tidak ada hubungan antara mata dengan hati. Enggak, matamu rusak, hatimu juga rusak. Ini hubungannya begitu. Ada hubungan lain dari sisi begini. Setiap kemaksiatan itu kan menggoreskan tinta hitam di hati. Berarti kan hati yang tadinya jernih menjadi gelap karena kemaksiatan. Ini juga hubungan antara anggota tubuh dengan hati. Bisa diambil dari sisi ini. Orang lihat yang haram, langsung hatinya tek ada tinta hitamnya. Orang mendengar yang haram, langsung hatinya tek ada tinta hitamnya. Lama kelamaan nggak dibersih-bersihkan itu hati, pekat, akhirnya nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada orang dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, hatinya sudah gelap gulita. Karena normalnya orang walaupun ahli maksiat, dia maksiat tapi masih sadar kalau dia maksiat, dia salah. Normalnya begitu. Hanya segelintir orang yang hatinya sudah pekat betul, sudah tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Maksiat masih dibela. Maksiat masih dibenarkan. Maksiat bahkan dibanggakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.